Di tahun 90-an ada satu pasang, ini mereka berdua tuh asal Jawa. Mereka tuh bener-bener kecanduan banget sama ilmu hitam. Kayak apapun tuh dia mau ngelakuin, yang penting dia dapetin apa yang dia mau lah, apa yang mereka mau lah. Mereka saat itu umurnya 35 tahun. Sebut aja yang cowok namanya Aryo, yang cewek namanya Nunu. Ini suami istri nih? Suami istri. Oke. Mereka berdua itu dari desa Bihnat, daerah Jawa. Pas mereka nikah 3 tahunan, mereka berusaha untuk, dalam tanda kutip ya, nunjukin ke orang desa kalau misalnya, ya gue nikah gue akan sukses lah, merantau lah ke kota. Ternyata pas mereka merantau ke kota, mereka tuh lontang-lantung lah, kerjaan susah, finansialnya gak stable. Pokoknya apa yang mereka pikirin pas pindah ke kota tuh gak sesuai sama apa yang mereka dapetin. Karena susah banget dapet uang, akhirnya mereka mau gak mau balik lagi ke desa. Nah pas balik ke desa, banyak banget tuh ternyata warga-warga yang julid ke mereka. Malah ngenyek itu, bilang kayak, udah nikah katanya mau sosok merantau, kenapa balik lagi, uangnya gak ada ya. Pokoknya orang-orang desa nih julid banget lah ke mereka. Akhirnya Aryo dan Nunu tuh bener-bener sakit hati sama omongan mereka ini. Aryo dan Nunu mutusin buat balas semua omongan mereka dan memuasin ego mereka sendiri dengan cara apapun lah. Sampai akhirnya Nunu inget sama temennya yang pernah ikut kayak dalam tanda kutip perkumpulan pesugihan. Katanya nih ada kayak leadernya lah, jadi kayak pemimpinnya itu yang bisa bikin orang-orang yang datang ke sana jadi kaya raya. Namanya sebut aja Kijaya. Awalnya Aryo nggak mau ikut kayak gitu-gituan, tapi Nunu maksa lah dan ngasut Aryo biar mau, karena dia bilang satu-satunya cara buat nunjukin ke orang desa dan biar dia kaya juga ya pakai cara ini. Mau pakai apa lagi kan? Akhirnya maulah Aryo, ngiyain lah ide Nunu ini. Aryo dan Nunu ini cuma bertahan 1 minggu doang di desa, di kampungnya mereka. Setelah nggak kuat dengar julitan orang-orang itu, mereka berdua mutusin buat merantau lagi kemanapun lah, yang penting mereka keluar dari desa itu katanya. Pergilah dia ke satu kota di daerah Jawa, sekalian nyamper si Kijaya ini, orang yang bisa bikin dia kaya, mereka kaya. Mereka OTW ke rumahnya Kijaya ini dan nyampe sekitar jam 7 malam. Bener-bener pas masuk rumahnya tuh rada-rada aneh gitu hawanya Bihnat mereka ngerasanya. Syok banget nih Aryo sama Nunu ngelihatnya, karena di dalam rumahnya Kijaya tuh kayak semua tuh kayak serba hitam gitu loh. Banyak patung-patung atau kayak pajangan binatang dan benda-benda abstrak tuh nempel di dinding-dindingnya. Pokoknya pemandangan ini tuh jadi pemandangan baru lah buat mereka berdua. Ngelihat ada rumah kok kayak gini bentukannya. Tapi gimana orang udah masuk ke rumah kan ya gak mungkin mereka keluar lagi lah. Ditambah lagi pas mereka masuk tuh mereka udah ketemu tuh sama 3 orang. Ada ibu-ibu, ada cewek umur 12 tahun, sama bapak-bapak. Dan ternyata itu adalah Kijaya dan anak istrinya. Oh, oke. Disambut baik tuh Aryo sama Nunu sama mereka ini. Dia ngobrol lah, ditanya kayak tahu mereka dari mana, niatnya apa kesini. Pokoknya mereka ngobrol basa-basi lah, ditanya sama si Kijaya ini. Sampai akhirnya Nunu dan Aryo tuh cerita soal apa yang orang-orang kampung itu lakuin dan ngomongin ke mereka berdua ini. Dan itulah kata mereka yang bikin mereka mau ketemu sama Kijaya. Udahlah akhirnya Kijaya itu nyuruh mereka buat masuk ke satu ruangan. Pas si Nunu sama Aryo ini masuk, yang mereka lihat itu bener-bener cuman penerangan ruangan itu cuma dari lilin Bihnat. Banyak lilin, ada ornamen-ornamen serem gitu nempel di dindingnya, dan ada karpet. Di situ tuh si Kijaya nyuruh mereka berduduk karpet itu sambil nunggu Kijaya. Mereka takut tuh kayak di dalam ruangan itu gelap, mereka cuma duduk berdua di karpet. Cuman di situ walaupun Aryo takut, dia tuh nenangin Nunu. Ya dia bilang kayak ya udah terlanjur mau gimana lagi, nggak mungkin kita keluar kan. Benar. Gak gitu lama, akhirnya Kijaya masuk dan mereka mulailah ritualnya. Ritualnya berlangsung 1 jam, dan di situ tuh hampir 30 menitan Aryo dan Nunu ternyata nggak sadar diri. Maksudnya? Pingsan gitu loh kan ritualnya 1 jam nih. Setengah jam tuh mereka ngelakuin ritualnya, setengah jam berikutnya mereka berdua tuh pingsan. Oh, gara-gara ritual ini Moy? Iya. Nah pas mereka bangun dari tidurnya, wah depan mereka tuh bener-bener uang banyak banget Bihnat. Ada emas, uang tuh bertumpuk-tumpuk. Pokoknya tuh mereka jadi kaya raya lah. Dan Kijaya bilang uang dan emas itu ya buat mereka. Aryo dan Nunu tuh langsung bilang makasih banget lah ke Kijaya ini. Tapi ya Kijaya gak mau lah cuma dibalas dengan makasih doang kan. Di situ Kijaya bilang kayak Kijaya tuh mau minta uang yang cukup banyak buat dalam tanda kutip ya bayaran dia. Dan dia tuh minta darah anak kecil setiap 1 bulan sekali selama 4 kali. Maksudnya tuh kayak Aryo dan Nunu tuh gak usah bunuh anak kecil, gak usah, gak apa-apa. Yang penting kayak mereka tuh harus kasih dalam tanda kutip tuh makanan lah buat si yang ngurusin pesugihan ini. Berapa banyak Moy darahnya? Darahnya tuh katanya gue gak tahu ya, mungkin sekitar 1 literan lah Nat. tapi harus anak bayi. Anak kecil. Oh, anak kecil. Iya. Jadi maksud lu nggak perlu anak kecilnya dibunuh tapi darahnya diambil aja. Anak kecil. Iya. Jadi maksud lu nggak perlu anak kecilnya dibunuh tapi darahnya diambil aja. Betul. Tapi cukup banyak itu kan? Cukup banyak. Oke. Dan itu katanya buat makanan sih, mungkin si sosok hitam ini kah atau apa gue nggak tahu lah. Ya Aryo dan Nunu pertama rada takut, cuman ya mereka mau nggak mau menyanggupi lah. Ditambah lagi mereka mikir kayak
ya mungkin kita gampang ngedapat anak kecil, ya gampang kita ambil darahnya juga gitu kan, anak kecil gampang dibohongin kan. Dari sana akhirnya mereka balik. Pas sudah mereka balik, mereka ke kota nih, ke rumahnya dia. Langsung tuh mereka buka usaha di kota, mereka jadi kaya raya. Dan setiap sebulan sekali dia tuh ngasih darah anak kecil buat si Kijaya ini. Darah anak kecil tuh mereka dapetin dari anak-anak jalanan yang mereka lihat nggak punya rumah, yang lontar-lantung aja gitu. Oh Jahat shit. banget. Ya makanya gue bilang kayak apapun dia lakuin karena dia udah kecanduan sama ilmu hitam ini. Iya, iya. Jadi kayak ada anak kecil di pinggir jalan, dia tuh gue nggak tahu lah mereka ngiming-ngiminginnya kayak gimana. Pokoknya intinya kayak anak kecil tuh pingsan, nggak sadarin diri. Pas anak kecil ini bangun, mereka tuh udah di pinggir jalan. Tapi dia ngeliat kayak anak kecil ngeliat tangan dia tuh udah berdarah, gitu loh. Nah, gue nggak tahu apa yang mereka lakuin. Pokoknya intinya, jadi bisa ngambil darah anak kecil dengan gampang. Semua berjalan lancar sampai di bulan keempat, mereka balik ke kampung. Yang tadi gue bilang kan, dia harus ngasih 4 kali kan, which is 4 bulan lah. Makanya pas sudah 4 bulan, mereka balik ke kampung. Si Aryo sama Nunu ini, mereka menunjukin lah kalau misalnya mereka sukses ke orang-orang kampung ini. Mereka pulang bawa mobil, pakai berlian. Pokoknya intinya, mereka nunjukin banget lah kalau misalnya 4 bulan lalu sama sekarang tuh beda. Dari situ orang-orang tuh bener-bener respect dan gak ada yang ngatain sama sekali ke mereka berdua ini, ke satu pasang ini. Dan di situ mereka berdua pun juga seneng karena tanggungan mereka ke Kijaya udah beres. Soalnya katanya kan cuma 4 kali tuh ngasih dalam tanda kutip makanan ya ke Kijaya, dan itu udah beres kan. Sampai ada satu waktu, ini masih di kampung nih, tiba-tiba uang mereka tuh hilang Nat. Bener-bener hilang semua, yang dibawa ke kampung tuh hilang semua. Perhiasannya hilang, uang segepok di koper tuh hilang. Dan pokoknya di situ akhirnya gempar banget tuh desa. Karena kayak ada orang kampung kaya raya balik ke desanya, terus tiba-tiba semua perhiasan dan uang tuh hilang. Sampai-sampai si Aryo sama Nunin nuduh orang-orang kampung ini nyuri. Ya tapi nggak ada yang ngaku lah, katanya emang mereka nggak ngambil, ngapain juga ngambil uang mereka berdua gitu loh. Intinya tuh satu kampung heboh lah, nyamperin rumah si Aryo sama Nunu yang di desa ini. Sampai tiba-tiba ada satu orang desa, namanya tuh Bu Putri. Dia tuh katanya emang peka dan bisa ngeliat hal mistis lah. Tiba-tiba Bu Putri ini ngomong ke Aryo dan Bayu di rumah mereka yang posisi lagi rame banget warga-warga. Kata Bu Putri, uang yang mereka bawa itu diambil sama tuyul-tuyul. Oh ini kayak dikonfront gitu. Iya. Oh. Dan di situ Bu Putri tuh nembak langsung Nat ke Aryo sama Nunu. Dia bilang kayak katanya tuyul-tuyul itu sengaja ngambil uang mereka karena mereka dapetin uang itu pakai hal mistis. Dan Bu Putri itu bilang mereka berdua ternyata nggak ngelakuin ritual gaib yang harusnya mereka lakuin, yaitu ngasih darah anak kecil ke dukun mereka. Ya di situ warga-warga desa kaget banget lah dengernya kan. Iya, iya. Kayak oh ternyata Nunu sama Aryo itu dapat uang dari pesugihan. Ketahuan deh. Ketahuan. Awalnya Nunu sama Aryo tuh nggak ngaku sama sekali dan malah nuduh Bu Putri kalau misalnya Bu Putri tuh ngarang karena sirik. Tapi setelah perdebatan panjang, Bu Putri tuh ngejawab mereka tuh dengan tenang dan kayak nge-counter mulu gitu loh Aryo sama Nunu. Akhirnya tuh mereka berdua ngaku kalau misalnya mereka tuh ikut pesugihan. Pas warga desa tuh tahu dan emang ngeiyain nih si Aryo sama Nunu kalau misalnya mereka ikut pesugihan, diusir nih Aryo sama Nunu sama warga-warga desa ini. Ya mau nggak mau akhirnya mereka balik ke kota lah, ke rumah mereka. Dan pas mereka balik ke kota Nat, ternyata rumah mereka kebakar. Angus, bener-bener angus, gak ada sisa, tanah doang. Jadi yang di desa itu semua hartanya hilang. Dan pas mereka balik ke kota, hilang juga. Wah anjrit, gak jadi punya apa-apa gitu. Gak jadi punya apa-apa Fuck. Tapi setelah itu dia balik lagi ke dukun itu gak Moy? Masih mau nyoba-nyoba Gue gak dapat nggak? ceritanya sih Nat. Balik lagi ke dukun itu tau enggak. Yang gak gue habis pikir, dukun ini kan bilang kalau misalnya cuma pakai 4 kali doang kan. Pas udah 4 kali harusnya udah beres dong. Iya. Tapi ya karena sekali si Nunu sama Roy gak ngelakuin, langsung tiba-tiba hilang gitu loh. Ya mungkin kayak itu ganjaran mereka kali ya, gak ngikutin apa yang si dalam tanda kutip ya Kijaya ini mau. Ya walaupun emang bener-bener nyari kekayaan lewat ilmu hitam, gue gak membela Aryo dan Nunu ya. Iya, Tapi ternyata berasa banget sih ngeselinnya si tetangga-tetangga itu. Dari awal lu ngomongin dia, padahal mereka kan nyoba buat jadi kaya ya. Iya. Maksudnya ya orang usaha gitu, tapi ujung-ujungnya lu udah ketahuan ternyata lu tuh ngambil kekayaan lewat ilmu hitam, lu jadi diusir. Menurut gue sih anjing fakta banget malah si orang-orang kampungnya itu. Ya gue malah mikir sebenarnya banyak kayaknya deh orang-orang yang kayak gitu Apalagi ya bukannya gue gimana-gimana ya, di desa kan banyak banget orang percaya sama makhluk halus ya, sama hal mistis. Ya kalau misalnya ternyata tiba-tiba mereka ngelakuin itu dan dihujat juga, ya menurut gue brengsek juga gitu orang kampung ya. Jadi cerita ini gue dapetin dari temen gue, dimana namanya bakal gue samarin jadi Asya. Oke.
Sorry, Asia nih cewek. Iya, cewek. Oh, oke. Jadi Asya ini temen gue bisa dibilang kayak selebgram gitulah. Oke. Nah, karena dia selebgram, jadi suatu hari itu dia diundang sama salah satu channel YouTube untuk jadi bintang tamunya acaranya si YouTube channel ini. Oke. Nah, YouTube channel ini tuh punya program kayak penelusuran horor-horor gitu loh, Moibi. Jadi kayak mereka bakal datengin tempat-tempat yang horor gitu, yang tempat-tempat angker, buat ngelakuin penelusuran lah intinya di situ. Nah, si Asya ini diajakin yang tadi gue bilang kan untuk jadi bintang tamunya. Lokasinya ini itu di gedung tua yang ada di Kuningan. Dan iya, Di mana? di Kuningan. Temen gue ini nggak ngasih tahu letaknya di mana secara tepat gitu, tapi cuma ngasih tahu daerahnya doang. Oke. Nah, dan si Asya ini baru ngelakuin penelusuran ini tuh 15 Desember tahun lalu, jadi baru banget. Temen gue ini datang sama kru si YouTube channel ini ke lokasinya sekitar jam 10-11an malam gitulah. Sebelum, ini gue nggak tahu kalian tahu atau enggak tentang informasi ini, tapi ternyata kalau misalkan mereka buat konten gini sebelum kameranya on itu, mereka ngelakuin 2 ritual. Apa tuh? Satu itu ritualnya untuk kayak ngenalin nih, ini kru-krunya yang bakal malam ini ngejalanin program ini di sini. Jadi maksudnya biar penunggu-penunggu yang di lokasi itu tahu nih orang-orangnya siapa aja yang bakal datang. Jadi kayak minta izin gitu loh, kita hari ini mau kerja di sini, kita mau buat konten di sini. Dan ritual yang kedua itu, konten horor itu ya pasti bakal seru kalau misalkan experience-nya makin banyak dong, penunggunya makin banyak dong. Nah makanya mereka ngelakuin ritual pemanggilan penunggu-penunggu yang ada di lokasi itu. Gue baru tahu sih. Nah di situ itu ada salah satu krunya yang emang dia tuh indigo dan dia yang mimpin ritualnya. Oke. Di saat ritualnya lagi mulai, posisinya teman gue ini si Asya, dia tuh berdiri di ini kan gedung tua kan, tapi tuh masih kayak ada kaca gitu loh. Oke. Kaca ini tuh emang ngadep kayak ya lu kalau misal lu ngelihat dari kaca itu lu bisa ngeliat pemandangan keluar lah. Temen gue ini si Asya berdiri posisinya di samping si kaca ini selama ritual pemanggilannya tuh lagi dimulai gitu kan, lagi berjalan lah. Nah begitu ritual pemanggilannya dimulai, temen gue ini si Asya tuh dia kayak rada-rada bengong gitu loh, Moibi. Tatapannya kosong, diam. Nah tiba-tiba di saat dia lagi di posisi dia yang lagi rada bengong ini, dia tuh ngedenger dari arah kaca itu kayak ada suara tuh rame banget. Dari suara anak kecil teriak-teriak, ada langkah kaki, ada orang nangis. Ya dia kayak rame banget lah. Jadi secara visual gak ada apa-apa, tapi secara pendengarannya si Asya ada, dia ngedenger suara rame banget itu dari si kaca ini. Iya. Nah pas si Asya ini nengok, emang gak ada apa-apa gitu. Dia cuma ngeliat ya pemandangan keluar doang. Sampai secara gak sadar, si Asya ini tuh kayak dia tuh fokusnya bukan ngeliat ke ritualnya lagi, tapi fokus dia tuh jauh lebih ke kaca itu. Sampai akhirnya secara gak sadar, si Asya tuh naruh telapak tangannya tuh ke kacanya. Dan gak lama dari situ, dia tuh tangannya langsung ditarik sama kru yang tadi gue bilang, yang indigo itu. Langsung dikasih tahu sama si krunya ini, udah kamu kesini, kamu jangan bengong lagi ya Asya. Di situ akhirnya karena si posisinya Asya udah sama si krunya ini, Asya ngasih tahu ke si kakak krunya ini kayak, iya kak tadi aku tuh ngedenger kayak suara rame dari kaca itu. Jadi kayak aku mastiin itu beneran gak sih maksudnya yang aku dengar. Dan akhirnya dikasih tahu lah sama si kakak krunya ini. Jadi di saat mereka melakukan ritual pemanggilan itu, mereka tuh ngebuka portal. Kenapa dibuka portal? Untuk biar sosok-sosok dari dimensi sana biar bisa datang ke dimensinya kita gitu kan. Dan posisinya itu, portal yang dibuka itu yaitu dari kaca yang tadi si Asya pegang secara gak sadar. Iya. Seru nih. Nah, syuting berjalan, konten udah diambil, semua acara maksudnya udah dilakuin lah. Ya akhirnya selesai dong, kameranya udah dimatiin. Nah tiba-tiba kru yang indigo ini ngomong, sorry di sini ada yang kamarnya warnanya abu-abu gak? Terus ada kayak kaca gitu gak sih deket toilet? Pokoknya dijelasin secara detail lah kamar ini tuh kayak gimana gitu kan. Karena Asya ngerasa kayaknya itu kamar gua deh. Akhirnya Asya ngomong ke kakaknya kayak, itu kamar aku kak, emang kenapa?
Akhirnya si kru ini ngomong, oh yaudah sini Asya ikut aku dulu. Akhirnya si Asya sama kakak kru ini ya misal lah berdua dari kru-kru yang lain kan. Akhirnya Asya tuh intinya Asya ngasih tahu ke gue pas mereka pisah berdua itu si kakak kru ini tuh kayak ngebaca-bacain doa lah ke Asya. Maksudnya kayak dia pasti bingung dong kenapa gue tiba-tiba dibacain gitu sama si kakak kru ini. Dan Asya juga bingung kenapa si kakak ini bisa ngedeskripsiin kamarnya Asya dengan amat-amat detail. Iya, iya, iya. Akhirnya setelah dibaca-bacain, terus kakaknya ngomong, Asya, begitu kamu sampai rumah, hal pertama yang harus kamu lakuin itu adalah kamu wudhu dan langsung sholat ya. Ya Asya bingung dong, akhirnya Asya nanya ke kakak krunya, emang kenapa kak, ada yang gak beres ya? Di situ si kakak krunya ngomong, Asya yakin mau tahu, tapi kalau misal aku habis kasih tahu, janji jangan takut atau gimana-gimana ya. Ya kalian mikir aja gitu. Si Asya habis dikasih tahu itu pasti langsung takut Iyalah, dong. anjing. Iya, iya, Malah jelas. makin takut kan. Akhirnya Asya ngomong, ya udah deh kak, nggak usah, aku nggak usah tahu, nggak usah dikasih tahu. Udah nih, akhirnya kan konten udah selesai, ya Asya OTW balik dong. Di perjalanan balik, tiba-tiba Asya tuh di WhatsApp sama bokapnya. Bokapnya ngomong, nanya sih lebih tepatnya ke Asya, kak, kamu habis dari tempat apa tadi? Nah, gimana? Iya, bokapnya nanya itu, nanyain ke Asya habis dari mana. Nah, terus? Di situ posisinya emang bokapnya Asya tuh punya six sense gitu lah. Oh, oke. Makanya bokapnya bisa tiba-tiba nembak pertanyaan kayak gitu kan ke Asya. Padahal kan mereka lagi nggak di posisi yang sama gitu. Mereka lagi nggak di tempat yang sama. Iya. Asya akhirnya jawab lah ke bokapnya. Iya, habis dari dekat Kuningan, Pah, ada konten tadi kan. Terus bokapnya ngomong lagi, nanti kalau misalkan kamu udah sampai rumah jangan masuk ke kamar. Langsung tidur sama mama sama papa aja. Ya Asya bingung dong, akhirnya Asya nanya ke bokapnya, emang kenapa Pah? Nah di situ bokapnya bilang, udah kamu nyampe rumah dulu aja, kamu nyampe rumah baru papa kasih tahu deh kenapanya. Anjing serem banget ya. Singkat cerita, Asya sampai rumah, pas dia nyampe rumah, dia ngelakuin langsung yang tadi krunya bilang, dia wudhu terus sholat kan. Tapi bedanya dia nggak masuk ke kamarnya karena yang bokapnya larang kan. Iya. Nah di situ akhirnya Asya langsung nyamperin papahnya dan di situ dia nanya, emang kenapa Pah kakak nggak boleh masuk ke kamar? Kenapa Asya nggak boleh masuk ke kamar? Di situ papanya cerita kalau selama tadi papanya di rumah itu, papahnya tuh kayak ngedenger ada suara, lu tahu kan suara kasur bunyi berdenyit gitu loh Moibi. Kayak diinjak-injak gitu. Nguk, iya kayak diinjak-injak gitu. Nah bokapnya tuh ngedenger kayak ada orang loncat-loncat di atas kasurnya Asya. Akhirnya bokapnya ngecek dong ke kamarnya Asya. Di situ posisinya kamarnya Asya tuh emang gelap. Tapi dengan samar-samar, bokapnya tuh bisa lihat kalau misalkan di atas kasurnya Asya tuh ada sosok pocong lagi loncat-loncat. Anjing beneran ada sosoknya. Ada, bokapnya lihat beneran Moy. Di situ bokapnya Asya langsung nutup pintu kamarnya aja lah. Makanya bokapnya langsung WhatsApp Asya kayak gitu kan. Untuk ngelarang Asya masuk ke kamarnya. Dan ternyata itu tuh gak berhenti di situ aja. Kayak setiap beberapa menit sekali dari kamarnya Asya, bokapnya tuh bisa dengar ada barang jatuh lah, suara orang nangis, ada orang kayak jalan. Anjir. Sampai akhirnya terakhir kali ditengok sama bokapnya gitu ke kamarnya, bener aja di kamarnya Asya tuh ada belasan setan dengan bentukan yang beda-beda. Kayak bokapnya ngomong ada anak kecil Belanda lagi nangis, ada hantu perempuan hamil duduk di atas lemari bajunya Asya, ada pocong yang tadi loncat-loncat dan lebih dari itu gitu yang bokapnya lihat. Akhirnya setelah bokapnya cerita, Asya juga cerita apa yang dialamin selama di lokasi syuting tadi konten kan ke bokapnya. Karena tahu kayak gitu, akhirnya Asya mutusin untuk nelfon si kru yang Indigo itu, ngasih tahu lah yang bokapnya tadi ceritain gitu kan. Nah, di hari yang sama, di malam yang sama juga, krunya gak lama kemudian datang. Dan karena emang kebetulan kakaknya juga bisa lah dalam hal pengusiran, pembersihan, hal-hal mistis gitu. Nah, setelah kakak krunya datang, dilakuin pembersihan, pengusiran gitu, akhirnya di situ si krunya tuh ngasih tahu lah kenapa belasan setan itu ada di kamarnya Asya, kenapa bokapnya ngedengerin bermacam suara itu, karena jadi di saat ingat kan tadi gue bilang pas yang di lokasi gedung tua itu kan mereka melakukan ritual untuk pemanggilan. Yang dimana mereka harus ngebuka portal biar sosok-sosok itu bisa datang ke dimensi kita kan. Nah ternyata di saat portal di gedung itu lagi dibuka, portalnya tuh somehow connect juga ke kamarnya Asya. Apa karena Asya megang? Nah
kata kakak krunya tuh karena Asya megang nyentuh. Ah, mampus. Jadi kayak gue nggak tahu kenapa bisa ya, tapi Iya. si Asya ini ngomong dari kakak krunya ini somehow di saat portal di gedung itu terbuka nyambung juga ke rumahnya Asya. Makanya si sosok belasan setan itu ya muncul lah di kamarnya Asya dan ya bisa dibilang menggangguin Asya gitu dan bokapnya. Anjing. Gue masih nggak tahu sih kalau misalnya Asia masuk ke kamarnya dan nggak dengerin kata bokapnya, Apa yang bakal kejadian apa gak yang sih? bakal kejadian gitu loh. Iya. Tapi bangsat banget ya, menggunakan konten-konten terus lu pakai si hantu-hantu itu sampai lu ngebuka portalnya, kayak mainan banget anjing. Iya, tapi kan maksudnya untuk kepentingan konten juga Itu gak sih? dia, makanya kayak lu konten tuh bercanda banget sampai lu ngebuka portal si hantu-hantu ini anjir. Ada orang yang belajar ilmu hitam sejak umur 15 tahun. Wow, Dari muda SMP tuh, iya. SMP 15 tahun ya? banget. Iya, iya. Jadi kejadiannya di tahun 1970-an, udah lama banget Nat, Moy. Di daerah Banyumas, ada seorang cowok, kita sebut aja namanya Manto ya. Manto ini usianya sekitar 14 atau 15-an tahun. Dia sebenarnya tuh lahir dari keluarga yang biasa aja dan cenderung miskin. Tapi dia punya mimpi bisa ngelindungin orang tuanya. Jadi kayak mungkin ada sedikit ya dikata-katain gitu ya, miskin atau segala macam, atau mungkin keluarga suka diinjak-injak apa gimana gitu ya. Dia mencoba untuk ya dia tuh mau jadi kuat lah buat bisa ngelindungin dirinya sama keluarganya biar nggak diinjak-injak lagi. Ya. Nah, di daerah rumahnya dia, desanya dia lah, itu ada perkumpulan yang pelajarin ilmu kanuragan namanya. Apa tuh? Kanuragan tuh kayak ilmu silat kebal ilmu gitu loh. Cuman kalau yang gua cari-cari googling tuh kayak itu tuh dipakai sama orang-orang zaman dulu banget, pahlawan-pahlawan zaman dulu untuk perang sama penjajah-penjajah ataupun gimana lah. Jadi ya ada hubungan sama ilmu mistis juga. Tapi itu yang make cuman emang orang-orang Banyumas, orang Jawa, atau emang itu udah common gitu Bi? Semua nama juga si Kanuragan. kanuragan. Gua nggak tahu sih Mui, cuman mungkin di Jawa kali ya. Oke. Tapi kalau specifically gua nggak tahu. Oke. Nah, singkat cerita, si Manto ini berhasil buat pelajarin si kanuragan ini. Jadi dia hasilnya bener-bener kebal Nat, Mui. Gak mempan dibacok. Dan di usia 17-an dia tuh udah ngerasa jago banget lah. Udah kuat banget dan dia ngerasa kalau dia tuh ya jadi arogan gitu loh. Oke. Jadi sombong banget karena dia saking ya gue kuat, nggak ada yang bisa ngalahin gue gitu. Dia tuh jadi kerja di tempat kayak ngejaga tempat-tempat yang dilarang gitulah. Ya singkat cerita atau gampangnya dia jadi preman lah istilahnya. Oh. Dan udah beberapa lama dia kerja kayak gitu, si Manto ini mulai bosen. Kayak apa lagi nih yang bisa gue lakuin? Nah dia mikir buat dia tuh mau ilmu yang lebih, kayak mau lebih berkuasa gitu loh. Tapi dia ngerasa dia nggak bisa ngembangin sesuatu kalau dia nggak kaya. Udah mulai nih rasa-rasa haus akan ilmunya itu makin naik lagi. Nah si Manto ini punya guru silat dan guru ilmunya dia itu kita sebut aja namanya Ki Sulam ya. Oke. Nah Ki Sulam ini tahu si Manto mau belajar lebih lagi tuh. Ki Sulam ngomong, kalau kamu belajar ini, kamu tuh bisa narik barang-barang dari tempat gaib, batu, emas dan lain sebagainya. Jadi kayak ngambil barang dari alam gaib gitu loh, Moy. Wow. Pernah denger gak sih lo kayak mau kaya tapi ya ngambilnya dari tempat gaib? Enggak pernah dengar Gue juga gue. gak pernah. Jadi kayak dia tuh bisa ngilmu, bertapa ritual, dan akhirnya nanti dia dikasih hadiah sama si makhluk-makhluk gaib ini. Tapi asal si barang itu dari sana gitu. Iya, dari dunia gaib. Iya, ya sebenarnya kurang lebih sama yang tadi cerita lo. Kayak misalkan kalau lo mau dapat duit banyak, ya lo ngilmu atau lo minta sama makhluk-makhluk gaib ini, ya udah pasti ilmu hitam ya. Terus ya udah tiba-tiba lo dapat aja barangnya. Iya, iya, Nah, cuman kalau lo bentuknya duit, kalau ini kayak macam-macam, bisa barang atau emas. Biasanya kalau zaman dulu kan emas ya. Iya, iya. Terus Ki Sulam juga bilang, tapi ada resikonya. Kamu nggak pernah tahu barang siapa yang kamu ambil, dan kamu nggak akan tahu kapan mereka bakal nuntut balas ke kamu, kayak minta balas budi gitu. Wah, dengar kayak gitu, Manto nggak peduli dong dengan hasrat dia yang udah pengen punya ilmu gede Iya, lah iya. dan punya kekayaan juga. Iya. Ya udah karena nggak takut, dikasih tahu caranya sama Ki Sulam. Manto ini disuruh buat puasa 7 hari 7 malam di satu tempat. Itu di tempat yang sama
di satu spot itulah intinya. Biasanya kalau misalkan bertapa-tapa gini, setahu gue kayak di pegunungan atau di goa gitu-gitu loh. Pokoknya di tempat yang sepi lah. Ya. Tapi ada Jadi- buka puasa juga kan? Gak ada. Jadi benar-benar dalam 7 hari 7 malam dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, bertapa doang di satu tempat itu. Emang gak pingsan, Bi? Sebenarnya sih kalau secara logika manusia bisa aja hidup Iya. maksimal kan seminggu ya tanpa air, setahu gua. Tapi ya mungkin karena ilmunya juga udah tinggi, dia bisa konsentrasi dan segala macam. Iya sih. Dilakuin nih sama Manto, dia bertapa di satu tempat, bener-bener sila, merem gitu ya. Doa-doa sama ritual sama apa yang dilakuin lah buat dapetin apa yang dia mau ini. Dan selama 7 hari 7 malam Manto ngelakuin itu tuh makhluk banyak banget bergantian datengin dia Nat, Moy. Singkat cerita begitu udah selesai, dia melek, bener tuh. Di tempat dia bertapa itu muncul emas banyak banget. Pusaka-pusaka kayak keris-keris, tapi bahannya dari emas. Oh. Itu mahal banget. Nah, barang yang dia udah dapet tuh dia jual-jualin ke kolektor-kolektor barang mistis atau barang-barang antik lah. Intinya dia bisa jadi kaya karena udah ngejual itu. Nah, gurunya Manto ini ingetin, semakin lama kamu pakai ilmu ini, semakin gede rasa haus kamu. Hati-hati, karena kamu nggak akan pernah tahu barang siapa yang kamu ambil atau siapa makhluk halusnya gitu loh. Ya nggak takut lah Manto kan, karena tujuan dia yang penting kaya. Bener tuh, 1-2 bulan yang tadinya dia nggak punya kendaraan, dia akhirnya beli kendaraan, baju-baju makin bagus, keren lah jadinya si Manto ini. Makin banyak duit, Manto main cewek. Ceweknya banyak, sana sini ganti-ganti, pada nempel karena ya udah tinggal dikasih duit, cewek pada nempel gitu kan. Terus Manto nih ketemu sama satu cewek yang dia tuh suka banget. Cewek ini tuh cantik, kalem, gak neko-neko, lembut banget lah si cewek ini. Jatuh cinta lah si Manto ini sama dia. Tapi si cewek ini agamanya kuat Nat, Moy. Dan keluarganya juga keluarga agamis yang bokapnya tuh salah satu pemuka agama di daerah situ lah. Oke. Nah kita samarin aja namanya jadi Rifdah ya. Oke. Jadi si Manto ini deketin berkali-kali, tapi si Rifdah tuh nggak mau sama si Manto. Bener-bener nggak pernah suka sama sekali lah. Ya kebayang lah ya, maksudnya cewek yang datang dari keluarga yang baik-baik, agamis, ngelihat cowok yang selengean, arogan, yang kayak gitu kan mana mau gitu kan. Ya. Nah Manto nyamperin tuh gurunya si Ki Sulam ini. Dia bilang, saya deketin perempuan ini, saya suka banget. Kata Ki Sulam, ya kejar. Tapi Manto bilang gak mau, maunya pakai cara gaib aja. Di situ gurunya kecewa karena Manto nih benar-benar udah kelewatan dan hilang akal banget buat pakai ilmunya dia. Dan gurunya ngerasa gak akan ada habisnya nih kalau diturutin terus si Manto ini. Gak dikasih solusi itu Manto sama gurunya. Akhirnya Manto pergi ke dukun yang lain. Manto mau belajar ilmu pelet. Dan gak main-main, pelet ini bikin semua cewek yang dia tunjuk tuh kalau dibacain mantra bisa nempel Nat, Moy. Gak main-main, pelet ini bikin semua cewek yang dia tunjuk tuh kalau dibacain mantra bisa nempel Nat, Moy. Ya udah, tanpa perhatiin resikonya apa dia nggak peduli, dia pakailah ritual itu. Nah, ritualnya tuh dia harus mandi, berendam di dalam air yang udah ditaruh bunga, jadi kayak air kembang gitu, selama 1 malam penuh, selama 3 hari berturut-turut. Jadi tiap malam dalam 3 hari tuh dia berendam di air kembang itu. Ya beneran dijalanin dong, puasa aja lewat kan. Iya. Ternyata pelet yang dipakai sama Manto ini ada syaratnya. Jadi pelet ini tuh didapetin dari satu jin tertentu yang gua nggak dikasih tahu nama jinnya apa dari teman gua. Tapi intinya si jin ini minta kalau peletnya berhasil, anak pertama dari pernikahannya si Manto ini bakal cacat. Oh. Tapi kalau peletnya nggak berhasil, si Manto ini harus bayar dengan cara dia kena bencana, entah apapun itu. Terus Bi, kalau misalkan anaknya udah cacat, itu apa untungnya untuk si yang minta ini? Ya sebenarnya karena dia udah minta untuk dapetin ceweknya, ya balas budinya adalah dengan anak pertamanya nanti yang cacat. Oh, tapi anaknya nggak akan diambil gitu kan? Enggak Kayak sih, nggak dibunuh diambil, gitu. cuman cacat aja. Oh. Nggak cuman sih ya, parah juga. Oh. Ya udahlah, dia juga nggak peduli tuh dengan syarat kayak gitu, dia bodo amat banget orangnya. Karena udah ketutup sama hausnya kecanduan ilmu hitam tadi Iya. kan. Dipakai nih si pelet ini setelah dia udah ritual, dia pakai ke Rifdah. Dan yang namanya pelet bisa nih kena si Rifdah. Akhirnya Rifdah yang tadinya bener-bener nggak ngegubris si Manto ini, si Rifdah mau akhirnya diajak jalan, diajak ketemu, bisa sampai bener-bener nggak mau lepas. Padahal agamanya kuat tuh. Padahal agamanya kuat. Jalanlah mereka beberapa waktu, udah nempel banget, sampai tiba-tiba Rifdah ini nggak mau sama Manto sama sekali. Hah? Tiba-tiba aja marahlah Manto. Dia samperin tuh dukunnya. Gimana nih kok mantranya nggak berhasil? Ternyata setelah diusut sama si dukunnya Manto ini,
kakaknya Rifda ini anak pesantren, calon orang alim, karena keluarganya juga alim kan. Ketika bokapnya si Rifda ini tahu anaknya deket sama Manto yang emang terkenal preman dan gak bener, ya akhirnya keluarganya risih. Nah terus dimintalah si kakaknya Rifda ini dengan ilmu putih bisa nyadarin Rifda. Jadi Rifda gak mau lagi tuh sama Manto. Wow. Nah ini kakaknya cowok by the way ya, kita samarin namanya jadi Rashid. Wah marah tuh Manto di situ. Gimana caranya dia harus ngelawan nih si abangnya Rifda, si Rashid. Karena dia udah kesel banget. Tapi hitungannya si Manto ini udah gagal kan. Pelet yang dia pakai, ya awalnya berhasil sama Rifda, tapi ujung-ujungnya nggak berhasil karena nggak jadi nikah kan. Iya. Nah berarti bakal ada bencana nih buat si Manto. Ya. Kejadian Nat, Muy. Di satu sore, Manto lagi ngerokok gitu ya di teras rumahnya. Tiba-tiba muncul, entah ini jin atau siluman, tapi bentuknya tuh orang mukanya tua, cebol, tapi dia bawa tongkat panjang banget dan gede banget. Mukanya tuh hancur dan gak ada matanya. Dia ngapain? Nah di situ dia tuh minta matanya Manto. Anjing. Oh. Jadi seketika matanya Manto ini yang sebelah kiri tuh kesakitan banget, perih banget sampai rasanya tuh nusuk ke dalam matanya. Dan ya udah bener-bener penglihatannya dia yang sebelah kiri tuh hilang, buta langsung, buta yang sebelah Tapi kiri. bola matanya? Bola matanya masih ada tapi dia gak bisa pakai si bola matanya ini. Bener-bener cuma bisa ngelihat pakai mata kanannya doang. Disamper lagi nih si dukun ini sama Manto, marah kan dia. Udah tapi dari situ si dukunnya bilang katanya mantranya jangan dipakai lagi. Karena kalau dipakai ini bisa bikin si makhluk ini minta sesuatu terus sama Manto. Akhirnya bisa jadi kayak satu persatu bagian badannya Manto tuh bisa keambil. Karena dia minta sesuatu kan, yang bencana gue bilang tadi. Sampailah gimana caranya, karena Manto udah kesel banget nih, dia ngerasa ini gara-gara si kakaknya Rifda nih. Gimana caranya Manto ini bisa ngelawan kakaknya Rifda. Akhirnya si Manto ini belajar ilmu yang namanya Pancasona. Pancasona ini ilmu yang sakti banget Nat, Muy. Bikin orang gak bisa mati. Jadi yang punya nih dia gak bisa mati. Susah banget ditebas. Lebih dari ilmu kebal kali ya. Dan kalau gua cari di Google nih emang Pancasona ini emang dipakai juga sama orang-orang lama. Buat perang-perang gitulah. Nah tapi prosesnya ya pasti jauh lebih panjang. Mulai dari ritual lebih panjang, tumbalnya juga darah hewan. Tapi lagi-lagi syarat-syarat kayak gitu tuh gak bikin Manto mundur. Apapun resikonya pokoknya diambil lah. Karena emang bener-bener kayak ya lo haus akan ilmu hitam gitu loh. Jadi dia gak mau berhenti sama sekali. Bener-bener udah buta banget. Dan dia juga udah kelewat benci banget kan sama si kakaknya Rifda ini. Jadi gimana caranya dia harus balas dendam lah. Dan bener aja Manto nih bisa nguasain si ilmu Pancasona ini. Jadi Pancasona ini tuh gak cuman bikin kebal doang, tapi ya emang dipakai buat perang dan segala macem. Dan intinya memang si Pancasona ini minta tolong sama jin ilmunya. Bahkan si Pancasona ini juga bisa nyelakain orang yang dia tuju dari jauh. Jadi gak cuman kebal doang. Pokoknya ini ilmu hitam yang tinggi banget lah. Dites dulu nih ke beberapa orang sama Manto. Karena Manto ini emang preman kan, jadi dia tuh kerjanya salah satunya kayak dibayar sama pengusaha atau rentenir gitu buat nagihin utang segala macem. Nah dia coba tuh ke orang yang misalkan dia disuruh nih sama pengusaha, lo tagihin utang ke dia karena dia ngutang ke gua. Terus disamperin orangnya, dia pakai nih ilmu. Bener aja tiba-tiba orang yang disamperin sama Manto ini yang ngutang itu dibikin muntah darah, tiba-tiba perutnya keblek sendiri. Parah banget deh. Akhirnya udah tuh dicoba dan berhasil kan. Mau dites nih ke abangnya si Rifda, si Rashid ini. Manto maunya si Rashid ini dibikin gila sampai akhirnya mati konyol. Aduh. Dikirimlah satu jin tuh buat nyelakain si Rashid ini, dibikin jadi gila. Dan lu tahu apa yang terjadi? Jinnya malah balik nyerang ke Manto. Loh, Karena ternyata si Rashid ini belajar ilmu putih, Muy, yang namanya Waringin Sungsang. Apa tuh? Jadi ini ilmu sejenis Pancasona tapi ilmu putih. Jadi yang baiknya gitu loh. lawannya dia itu. Lawannya. Nah setahu gua si Pancasona ini emang ada mungkin ilmu putihnya ya, tapi tergantung tujuan penggunaannya gitu loh. Benar. Nah tapi anyway, jadi si ilmu ini, si Waringin Sungsang ini emang bisa bikin ngebalikin ilmu orang. Jadi seketika orang ini belajar Waringin Sungsang, terus dia kena ilmu. Nah ilmu itu bakal balik ke orang yang ngirimin. Gokil. Oke. Tapi bukan karena dia ngebalikin. Kalau kata teman gua yang ngasih cerita ini karena si orang yang belajar ilmu Waringin Sungsang ini dia berserah diri sama Tuhan. Jadi benar-benar ilmu tertinggi pun gak akan mempan gitu loh. Mantul gitu Mantul. ya. Nah akhirnya si Manto ini jadi yang gila dan lama-kelamaan dia mati konyol sendiri. Anjing.
bener-bener langsung dapat ganjarannya sendiri ya dia. Soalnya dia bener-bener kecanduannya tuh gila banget sih Bi. Ya. Terus-terusan dia malah mempelajari ilmu-ilmu hitam yang baru yang dia malah belum tahu kan. Padahal tujuan awalnya cukup baik ya. Dia tuh mau cuma mau nyari duit kan? Mau melindungi bahkan sebelumnya keluarga. mau ngelindungin keluarga Iya Moy. lagi.